Ya, sahabat Sonora untuk membahas kontroversi mengenai RUU Sisdiknas yang belakangan ini banyak dibicarakan begitu ya. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Ketua Dewan Pengarah Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, Pak Doni Kusuma. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi, Mbak Rara. Iya, salam sehat Pak Doni. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih sama-sama, Mbak. Baik, Pak Doni, bagaimana tanggapan komentar Anda mengenai RUU Sisdiknas ini yang menjadi kontroversi? Ya, memang kan pada akhirnya pemerintah merilis ya draft resmi versi kementerian yang katanya sudah dilakukan uji publik dan pelibatan publik sejak Januari. Faktanya adalah kami dari anggota aliansi merasa pelibatan itu hanya formalitas saja. Oke. Jadi kami hanya misalkan PGRI diundang, suruh ngomong hanya 5 menit. Dan pada awal-awal Januari, Februari ketika uji publik itu tidak ada naskah akademik, tidak ada draft RUU. Kemudian kami mengikuti perkembangannya kan. Jadi perubahannya itu kan mulai dari Januari. Draft awal itu waktu uji publik kan Januari. Lalu kemudian kami punya draft April karena tanggal 18 April teman-teman dari pendidikan non formal itu protes. Kenapa tiba-tiba ada pasal-pasal yang beredar di lapangan yang merugikan teman-teman pendidikan non formal dan homeschooling. Kemudian pada bulan Mei itu kemudian kami juga dapat draft lagi. Nah, draft inilah yang bulan April itu muncul draft lagi yang kemudian di situ ada protes masalah madrasah. Jadi ketika ada madrasah protes, diprotes naik ke media, barulah kemudian ada perubahan. Itu ada di draft bulan April ya, April Mei. Jadi bulan April itu sudah ada perubahan karena sebelumnya sudah ada protes dari masyarakat. Dan kemudian bulan Mei ada draft yang juga beredar dan yang sekarang terakhir ini yang keempat, ini versi keempat itu Agustus. Dan ternyata lebih mengecewakan lagi sebenarnya draft ini. Karena beberapa bagian yang fundamental yang ada sejak Januari itu tidak berubah. Artinya memang pemerintah ini tidak memiliki niat baik untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan tetap istilahnya sembunyi-sembunyi di dalam memaparkan atau membuat draft-draft undang-undang ini. Dari Kemendikbudristek sendiri mengatakan bahwa sebenarnya meskipun tidak tercantum, namun TPG ini tidak hilang. Oh ya tidak bisa dong Mbak, kita kan ini masalahnya undang-undang Mbak. Karena kalau tidak ada di undang, peraturan pemerintah itu ada cantolannya di mana? Kan undang-undang akan diturunkan di dalam peraturan pemerintah. Kalau tidak ada di cantelannya di dalam undang-undang, pasalnya ya tidak ada Mbak. Sebagai contoh, keberadaan Badan Standar Nasional Pendidikan itu kan ada di PP 19. Ya. Begitu PP 19 diganti, nama BSNP tidak ada, bubar Mbak di PP 57. Dan lembaga kami, yang waktu itu saya menjadi salah satu anggotanya, benar-benar bubar karena tidak ditulis Mbak di dalam peraturan pemerintahnya. Ini apalagi undang-undang. Gitu. Jadi harusnya seperti itu. Kalau nanti misalkan tidak ada di dalam norma batang tubuh, undang-undangnya tentang tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, lalu peraturan pemerintah dari mana acuannya? Kan tidak bisa diaju kalau tidak ada norma yang mengaturnya. Baik. Yang dikhawatirkan memang adalah hilangnya ayat tentang tunjangan profesi guru ya, yang kemudian kontroversi. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan Pak Doni Kusuma, bagaimana dengan tunjangan profesi guru selama ini? Tunjangan profesi guru selama ini kan diperoleh melalui proses sertifikasi, ya. Jadi melalui proses sertifikasinya, dan itu menurut pemerintah, proses sertifikasi yang seperti ini selama ini berlaku dengan harus ada pendidikan profesi guru, lalu kemudian itu mempersulit guru. Jadi argumentasinya adalah TPG itu justru mempersulit guru. Nah ini menurut saya analisis yang keliru. Karena persoalannya bukan di TPG-nya, tetapi di proses sertifikasinya. Jadi kalau pemerintah mau kemudian menghilangkan hambatan dari proses sertifikasinya, harusnya ada norma yang mengatur proses sertifikasi dibuat fleksibel, sesuai dengan konteks dan lebih mengutamakan kepentingan guru, misalkan pengalaman guru. Harusnya ada norma itu, Mbak. Dengan cara itu, jaminan tunjangan profesi guru ada, kemudian sertifikasi lalu kemudian tidak menjadi masalah. Kita bergeser ke sertifikasi selama ini seperti apa, Pak Doni? Apakah sangat sesulit itu begitu sampai terjadi antrean sertifikasi? Ya tentu saja sangat sulit karena apa? Pertama, anggaran pemerintah terbatas. Kemudian untuk tunjangan sertifikasi, orang harus guru harus dapat sertifikasi, ijazah sertifikasi. Guru dapat ijazah atau sertifikasi pun belum tentu dia bisa kemudian mendapatkan tunjangan. Dan itu banyak guru-guru tidak mendapatkan. Karena apa? Karena
jam mengajarnya tidak terpenuhi 24 jam. Ya. Maka kalau pemerintah mau perhatian, sebenarnya persoalan di 24 jam. Di 24 jam ini harus dihapuskan. Saya setuju itu. Beban mengajar guru yang 24 itu tatap muka sebagai tunjangan untuk apalagi sebagai syarat sertifikasi itu harus dihapuskan. Tetapi tidak dengan cara menghapuskan norma tunjangan sertifikasinya. Ini ngawur. Ya, seharusnya yang dihapus adalah syarat untuk sertifikasi itu harus mengajar 24 jam, lalu kemudian sertifikasi itu harus diubah formatnya, normanya. Sehingga harus diatur di dalam undang-undangnya. Sertifikasi guru itu akan seperti apa? Kalau selama ini pemerintah mengatakan bahwa selama ini guru harus antri sertifikasi, yang saat ini kemudian tidak akan harus antri, tetapi kemudian akan segera mendapatkan sertifikasi. Itu diatur di pasal mana? Kan tidak ada di dalam undang-undang ini. Jadi itu bisa jadi menipu masyarakat nanti Kemendikbudristek ini. Menipu para guru, karena kalau misalkan mereka mau membuat bahwa para guru yang saat ini tidak memiliki sertifikasi otomatis mendapatkan sertifikasi, ya mengapa itu tidak ditulis di dalam norma undang-undang sekarang? Kalau itu dituliskan, kami nggak perlu ada tunjangan sertifikasi, Mbak. Jadi langsung dituliskan, semua guru yang saat ini tidak memperoleh sertifikasi, dengan adanya undang-undang ini akan otomatis dianggap memiliki sertifikasi dan berhak memperoleh tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji guru. Baik. Itu harus ditulis. Ya. Kalau tidak, ya berarti dia cuma omong kosong. Hanya pencitraan dan itu pengelabuan masyarakat. Ini nggak bisa dibenarkan model-model cara-cara yang tidak jujur seperti ini, menipu masyarakat. Baik, Pak Doni Kusuma mewakili Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia, apa yang menjadi harapan Anda? Harapan kami adalah bahwa, pertama, kan sekarang ini kuncinya ada di Presiden Joko Widodo. Karena DPR pun juga punya kunci besar. Untuk DPR, kami meminta bahwa mereka menolak usulan dari pemerintah ketika akan membahas rancangan ini. Sehingga kita ingin bahwa dibentuk panitia kerja nasional yang akan membahas, menggarap RUU ini secara lebih transparan, akuntabel dengan dasar yang baik. Saya melihat naskah akademiknya itu jelek, ya. Sebagai sebuah naskah akademik untuk undang-undang sistem pendidikan nasional di Indonesia, naskah akademiknya itu sangat buruk, tidak akademis, argumentasinya tidak jalan, dan literaturnya yang dikutip, riset-risetnya tidak memadai. Itu yang pertama. Maka DPR harusnya menolak usulan ini. Fraksi-fraksi, kalau mereka peduli kepada bangsa ini, mereka harusnya menolak usulan pemerintah ini karena tidak matang dan menimbulkan polemik. Yang kedua, tentu saja pucuk pimpinan ada di Bapak Presiden Joko Widodo. Karena apa? Karena ketika misalkan toh nanti DPR itu menerima ini sebagai pokok pembahasan, pemerintah masih tetap harus mengirimkan namanya surat presiden. Nah, kami meminta Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia meminta Bapak Presiden mendengarkan suara aspirasi masyarakat dan tidak tergesa-gesa menuliskan surat presiden ini untuk dibahas di DPR. Karena kalau surat presiden tidak keluar, itu otomatis itu tidak akan jalan di DPR-nya, meskipun DPR setuju untuk membahas. Dan kalau itu surat presiden itu dipending, ditunda, maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Presiden membentuk panitia kerja nasional yang lintas kepentingan berisi dari para pelaku pendidikan, praktisi, akademisi untuk membahas, mempersiapkan naskah perubahan undang-undang ini secara lebih baik dan visioner. Karena itulah yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo waktu audiensi dengan kami. Bapak Presiden mengatakan harus dibuat dulu peta jalan pendidikan. Yang kedua, harus ada konsep-konsep besarnya apa didiskusikan bersama dengan masyarakat. Bahkan Bapak Presiden mengatakan jangan sampai nanti ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti undang-undang, itu tidak bisa membuat pendidikan kita itu maju karena hanya akan berisi kegaduhan demi kegaduhan terus-menerus. Baik, terakhir sebelum kita tutup, terkait mengenai audiensi yang Pak Doni sayangkan hanya 5 menit dan lain sebagainya, sebaiknya seperti apa audiensi yang diharapkan oleh teman-teman APPI? Ya, sebenarnya kami menginginkan bahwa pemerintah kan sekarang yang berinisiatif untuk merevisi. Mereka seharusnya terbuka dalam membahas pasal-pasal dan mempersiapkannya. Karena draft keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu kan mengatakan bahwa sejak tahap perencanaan harus melibatkan publik secara bermakna. Ini kan tidak bermakna yang pelibatan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Selalu diklaim sudah melibatkan secara bermakna. Faktanya tidak. Faktanya hanya diklaim kami hadir sebagai legasi saja, legitimasi saja bahwa organisasi ini hadir, sudah banyak organisasi yang diundang, tetapi tidak substantif.
tidak berisi bagaimana diskusi, wacana, pendalaman tentang konsep-konsep dasar itu yang kemudian bisa menjadi dasar bagi pembuatan naskah akademik. Kami nggak pernah diajak bicara masalah naskah akademik, padahal itu yang penting. Baik. Baru setelah itu baru draft di pasal-pasalnya, dan itu harus terbuka, harus ada diskusi terbuka. Tidak bisa dibuat tim khusus seperti sekarang ini yang kemudian buat sendiri. Akhirnya apa? Ada tunjangan guru itu hilang dan lain-lain. Baik. Itu harapan kami seperti itu, Mbak. Harus ada keterbukaan dan kesungguhan niat baik dari pemerintah dalam hal ini ya dari Kemendikbudristek. Kalau kita berbicara dari Kemendikbudristek ya dari menterinya yang memang menjadi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap seluruh draft ini. Baik, terima kasih Pak Doni Kusuma untuk waktu berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Salam sehat Pak Doni. Terima kasih Mbak, selalu. Iya, sehat selalu untuk Anda. Ada 3 poin sahabat Sonora yang menjadi harapan dari Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah DPR menolak usulan pemerintah untuk membahas RUU ini. Kemudian juga APPI meminta ya kepada Presiden untuk tidak tergesa-gesa mengeluarkan surat Presiden dan lebih mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan kedepannya pemerintah lebih terbuka terhadap pasal-pasal yang akan dikeluarkan begitu ya dan melibatkan juga publik secara bermakna dan juga lebih